Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vera? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, maaf mengganggu waktu Ibu Vera ya. Tidak apa-apa Bu. Bu Vera kan mau masuk kelas, kan mau disupervisi nih. Kami minta waktunya dulu sebentar untuk praobservasi, menanyakan beberapa hal ke Bu Vera, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, Ibu kan mau supervisi pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan atau Ibu tampilkan dalam pembelajaran Ibu berikutnya itu? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam kelas nantinya yaitu peserta didik mampu memahami tabel kebenaran gerbang logika and, or, dan not. Kemudian peserta didik mampu menguji piranti hardware dari gerbang logika and, or, dan not tersebut. Kemudian peserta didik mampu merangkai gerbang logika and, or, dan not tersebut. Jadi tujuannya mampu membuat tabel kebenaran, rangkaiannya sama mengukur ya. Iya. Merangkai gerbang logika. Rangkaiannya, iya baik. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana atau tercapai tujuannya. Kemudian area pengembangannya apa nih yang akan Ibu lakukan ketika pembelajaran? Nah, area pengembangannya di sini saya akan melakukan dua area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang di pengetahuan, berarti nanti anak itu bisa mengamati video dan gambar gerbang logika and dan or yang diberikan. Kemudian siswa itu mampu memaparkan materi tentang gerbang logika itu. Sedangkan untuk keterampilan, peserta didik ini nanti mampu menguji dari piranti hardware gerbang logika ini dan dibuktikannya ketika mereka praktek nantinya. Kemudian mereka bisa merangkai gerbang logika and, or, dan not ini dengan menggunakan IC-IC yang telah kami sediakan. Ya, berarti ada dua area pengembangannya, pengetahuan sama keterampilan. Baik Ibu, berikutnya apa nih strategi Ibu dalam pencapaian tujuan dan area pengembangan ini? Strategi yang saya pakai nanti yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di sini nantinya siswa itu akan saya berikan konten sesuai dengan gaya belajar mereka dan saya akan mendampingi siswa itu nantinya sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan nantinya siswa itu nanti akan membuat hasil pembelajaran mereka dengan menggunakan Canva, mind map, dan bisa juga dia memaparkan dengan bercerita sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Baik, berarti strateginya di semuanya ya, ada konten, ada produk dan prosesnya. Baik Ibu. Kalau untuk model pembelajaran apa nih rencananya untuk kegiatan pembelajarannya? Kalau model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL yaitu atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Berarti siswa akan saya beri suatu masalah dan siswa akan menyelesaikan permasalahan itu nanti yang akan mereka tampilkan ketika presentasi nanti. Baik Ibu. Nah satu lagi nih, kalau model metodenya metode apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan metode yang pertama yaitu mereka melakukan diskusi, kemudian mereka melakukan ceramah juga, kemudian melakukan praktek, serta nantinya siswa itu akan mempresentasikan hasil dari praktek. Oke, berarti ada diskusi, ceramah, praktek, dan presentasi. Kemudian ketika presentasi, apakah dalam pembelajaran itu apakah ada media-media yang digunakan? Iya, berarti saya menyiapkan medianya yaitu yang pertama yaitu ada media berupa video yang saya kirimkan ke link, ada linknya yang saya kirimkan. Kemudian saya menyiapkan media gambar yaitu tabel kebenaran dan gerbang logika itu di dalam kertas karton. Kemudian nantinya saya juga menggunakan buku teks dan menggunakan LKPD itu yang akan dikerjakan sama siswa seperti itu. Berarti ada minimal 4 ya medianya, video, gambar, buku teks dan LKPD. Kemudian adakah tambahan media lainnya yang Ibu bapakan
apakah menggunakan teknologi? Oh iya Bu, berarti kan di sini anak kan praktek, berarti di sini ada breadboard, kemudian ada IC-IC yang digunakan, yang berupa bentuk fisiknya yang digunakan anak, yang itu akan diaplikasikan ketika mereka praktek seperti itu. Baik Ibu. Nah, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Rencananya hari Senin ya Bu ya. Senin di biasa saya masuk di jam ketiga. 3, berarti 2 jam 3 dan 4 Ya. Baik Ibu. Nah, sejauh ini saya sudah paham nih apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok Senin, dan saya berharap kegiatannya lancar, dan kedepannya saya akan minta waktu Ibu lagi nih ketika Ibu belajar, nanti saya akan ikut di dalamnya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita akan melakukan pasca observasinya tentang apa yang merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu. Ya. Kalau gitu terima kasih Bu Vera, sukses atas kegiatannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengecek terlebih dahulu terakhir kalian, apakah kalian bajunya udah dimasukkan? Sudah? Kemudian coba lihat dulu sama-sama yang ada di bawah, kalau ada tolong Ibu dibawa dulu ke bawah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Deva Armiati, Nabila. Kenapa dia? Nggak tahu tuh. Ada kabar? Nggak ada. Nanti ada yang dengar namanya? Nggak ada. Gak ada? Ada yang dengar? Kalau tidak nanti dihubungi ya, apa kabarnya ya. Minggu kemarin belajar apa? Minggu kemarin. Kita belajar tentang konversi bilangan. Ya, terutama itu tentang konversi bilangan binar ya. Pembelajaran kita kali ini, kenapa Ibu menyinggung kembali pembelajaran kita minggu kemarin? Karena pembelajaran mengenai bilangan berkaitan dengan pembelajaran kita minggu sekarang, yaitu tentang gerbang logika. Ada yang tahu? Gerbang logika itu digunakan di mana? Di mana? Betul sekali teori, rektor. Kemudian di mana lagi? Di putar. Di mana lagi? Di handphone. Nah, gerbang logika ini dia hanya bisa menggunakan bilangan, yaitu bilangan binar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, yaitu memahami tabel kebenaran gerbang N-organal. Kemudian yang keduanya, menguji pilihan pihak gerbang logika N-organal. Yang ketiga, di sini bisa merangkai gerbang logika N-organal. Adapun langkah pembelajaran kita di sini, nantinya Anda Ibu sekalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok, dan peserta didik memperhatikan peragaan slide nanti yang akan Ibu tampilkan. Kemudian yang ketiganya, peserta didik mengerjakan LKPD dan melakukan praktek gerbang logika N-organal dan berdiskusi di dalam kelompok untuk membuat mind mapping dan membuat baik itu dengan Canva atau dengan karton. Itu sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian yang keempatnya, peserta didik mempresentasikan hasil praktek dan diskusi kelompok. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan ya. Kemudian yang kelimanya, sistem penilaiannya meliputi nanti di sini penilaian selama kita melaksanakan pembelajaran kali ini, yaitu ada dengan 4 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan kegiatan diskusi. Yang kelima nanti kita melakukan presentasi. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, kita akan melakukan terlebih dahulu
mempraktekkan kesadaran penuh ya, praktek atau yang dikatakan dengan istilah mindfulness. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyap mungkin. Saya apa yang dirasakan? Lebih tenang ya? Saya punya pertanyaan buat kalian. Apa yang kamu pikirkan tentang sebuah saklar lampu? Tahu saklar lampu kan? Bukan itu saklar lampu kan? Nah, saklar lampu itu gunanya buat apa? Menghidupkan dan mematikan lampu. Menghidupkan dan mematikan lampu. Boleh? Menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana cara saklar lampu itu bekerja? Dia menghidupkan dan mematikan kan? Yang namanya saklar kan ada on, off, nah berarti ketika dia on, berarti dia posisinya posisi apa itu? Saklarnya menyalurkan listrik sehingga lampunya menyala. Boleh dikatakan nggak posisi itu kalau kita analogikan dia dalam bilangan, kalau dia hidup berarti bilangannya bilangan berapa? Bilangan 1 ya. Kalau ketika dia posisi off, kalau kita analogikan dalam bentuk bilangan, dia ibaratnya jadi bilangan apa? Terputuskah arus lampu? Iya. Mati kan? Nah, itu adalah analogi sebuah saklar lampu. Nah, gerbang logika ini bisa kita analogikan, kita ibaratkan dia dengan sebuah saklar. Nah, gerbang logika itu secara teorinya dia mempunyai tabel kebenaran. Nah, ada berapa gerbang logika di sana, nak? Ada 3, apa saja, nak? N, or, dan kira-kira dari tabel kebenaran yang kamu lihat itu ada yang mau kamu tanyakan nggak? Nah, apa dia? Kenapa masukan dari gerbang itu sama tapi keluarnya beda? Sama masukannya? Yang mana yang masukkan? Yang A dan B. Sama-sama 00. Untuk gerbang N, lampunya mati loh. Kalau sama oke lah ya, untuk yang normal sama-sama mati dah. Mulai terjadi perbedaan di 0 dan 1. Ketika masukkan A0, B-nya 1, untuk gerbang N, dia tetap 0 atau lampunya mati. Tetapi di gerbang O, ya, dari tabel kebenaran yang kita jumpai ini nanti, inilah yang akan kita pecahkan bersama-sama nanti melalui diskusi, dan kita lakukan percobaannya dengan menggunakan IC yang ada di hadapan kalian. Kita praktekkan apa yang menyebabkan si gerbang logika ini mengeluarkan tabel kebenaran yang berbeda. Kita buktikan nanti dengan percobaan dan kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Nah, nanti dibagi dulu ya kelompoknya ya. Kelompoknya berarti Lucy masuk ke sini. Kamu pindah ke sini. Sebelum kita melanjutkan ke prakteknya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Di sini ada nama kelompok. Berarti kelompoknya kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian ada nama peserta di kelompok masing-masing ya. Kemudian tuliskan nama mata pelajarannya, kemudian kelas, kemudian materinya. Apa materi kita hari ini? Kemudian alat yang kita gunakan. Udah ada di depan? Udah, yaitu ada IC 7408, IC 7432, IC 7404, ada breadboard, ada resistor, dan ada LED. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk merangkai gerbang logikanya. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya, silakan kamu ikuti langkah-langkah yang ada di dalam APD ini. Bisa? Bisa? Di sini ada. Dan kemudian setelah kamu praktekkan, apa hasil dari praktek nanti itu? Hasilnya ketika dia 0, berarti tuliskan di dalam tabel ini. Oke? Tuliskan di dalam tabelnya. Bisa? Bisa? Sudah ada yang bertanyakan? Tidak? Kalau tidak, silakan kamu lakukan prakteknya. Isinya 2 ya, satu-satu.
Misalkan. Oh, wait. Namaku sama. Dah, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok satu dulu ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang gerbang politika. Nama saya Lutfi Nurdiana ini teman saya. Saya Nurdiana dan teman saya. Saya Firman Rizky dan saya. Saya Dewi Susano. Pengertian dari gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Di sini ada gerbang N. Jadi gerbang logika itu ada 3, N, OR, dan NOT. Di sini saya akan menjelaskan gerbang N. Gerbang N ialah gerbang yang memiliki 2 saklar seri dari analogi dan simbol gerbang. Jadi di sini ada tabel kebenarannya, bisa dilihat buat teman-teman. Kalau dari gerbang OR, yaitu gerbang masukan yang dianalogikan sebagai 2 saklar paralel, berarti yang tadi itu seri, kalau yang sekarang tuh berbentuk paralel. Bisa dilihat tabel kebenarannya jika tadi kita juga udah jelasin kalau 0 itu mati, kalau 1 itu hidup. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan. Baik, apa Devi? Apakah KPIC 74 masyarakat dengan mempunyai 1 2 gerbang N? Baik, buat Deva, ini dari IC 7408 itu memiliki 4 gerbang pada IC 708. Berarti gerbangnya ada 4. Bisa dilihat sendiri di tabel kebenaran. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di-upload dulu untuk teman-teman. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sedikit penjelasan, memberikan penguatan kepada kamu. Tadi di awal kita ada sebuah permasalahan tadi ya. Ada sebuah permasalahan nggak? Kamu mempunyai permasalahan nggak? Ya, apa permasalahannya? Kenapa sih ketika inputnya sama, di antara 2 gerbang logika itu outputnya berbeda? Kamu jumpai kan penyebabnya kan? Dijumpai penyebabnya kan? Yaitu penyebabnya yaitu yang pertama yang jelas sekali adalah tergantung spesifikasi IC yang kita gunakan. Nah, untuk gerbang N kita menggunakan IC 7408. Sementara untuk IC untuk gerbang E kita menggunakan IC 7432 ya. Kemudian untuk gerbang 0 kita menggunakan 7404. Nah, untuk analogi ke rangkaian listriknya, kita menganalogikan gerbang logika N itu sebagai sebuah saklar yang kita hubungkan secara seri. Ya, kita hubungkan secara seri.
Berarti kalau dia saklar, ada 2 buah saklar, kita hubungkan secara seri. Kita menghubungkan sumber tegangan untuk menghidupkan lampu. Nah, seri berarti ada saklar, ketika saklarnya kita buka, kedua-duanya, dia kan ada 2 input tuh, kedua-duanya kita buka. Apa yang terjadi dengan lampu? Mati. Mati kan? Kalau satu kita sambungkan saklarnya, apa yang terjadi dengan lampu? Mati. Kapan si lampu hidup? Ketika Jika, benar ya, Diana ya, jika kedua saklarnya kita sambungkan, ya, baru dia akan hidup. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, baik, sekarang Ibu pengen kalian bisa menyimpulkan dari materi kita ini. Nah, sekarang Jadi kalau misalnya gerbang N-nya itu beranalogi 1, masukannya 1, keluarannya 1, maka tabel kebenarannya dia akan hidup, lampunya akan hidup. Kalau gerbang OR, jika salah satu saja berlogika 1, dia akan hidup. Jika analoginya 0 semua, dia akan mati. Kalau gerbang NOT itu input dan outputnya itu berkebalikan. Kalau misalnya inputnya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Oke, berarti itulah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Berarti apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran yang kita lakukan ini? Paham dengan gerbang logika. Berarti paham dengan gerbang logika. Apa yang kamu rasakan lagi dengan pembelajaran kita kali ini? Apa rasanya? Merasa senang nggak dengan ilmu yang baru? Seru dengan adanya kita mempraktekkan secara langsung. Untuk penilaian pengetahuannya itu ada lembaran soal, ada lembaran pengetahuan yang bisa kamu isi di sini langsung ya. Kamu silang-silang saja. Silakan kamu apakan, kamu isi. Jawabannya itu adalah untuk penilaian pengetahuannya. Ya, betul. Boleh. Memberikan sedikit umpan balik dari pembelajaran kita kali ini. Ibu melihat anak-anak sekalian sudah sangat antusias untuk melakukan pembelajaran pada hari ini, kemudian sudah melaksanakannya dengan baik, sudah memahami materi gerbang logika ini baik secara teori dan maupun secara prakteknya, dan sudah bisa membedakan mana IC dari gerbang N, OR, dan NOR. Tetapi ada catatan sedikit di sini yang Ibu lihat, yaitu anak-anak sekalian harus lebih hati-hati lagi dalam merangkai gerbang-gerbang itu, terutama dari membedakan antara kaki 1, kaki 2, kaki 3-nya. Kemudian Ibu minta kalian buatkan di sini catatan dari cara saya memberikan pengajaran di sini. Kamu refleksi bagaimanakah Ibu mengajarkan kalian pada hari ini. Silahkan kamu tuliskan di kertas ini. Minggu depan, untuk pembelajaran kita minggu depan adalah kita akan belajar masih dalam gerbang logika, tapi adalah gerbang logika yang kita kombinasikan, yaitu gerbang logika yang kita kombinasikan antara gerbang OR dengan gerbang NOT, begitu juga dengan gerbang N dengan gerbang NOT. Jadi kalau gerbang N berat dengan NOT berarti jadinya gerbang NAND, gerbang OR dengan gerbang NOT berarti jadinya nanti gerbang 0. Nah, berarti itu akan kita pelajari di minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ibu minta pimpin terlebih dahulu berdoa. Siapa yang memimpin? Ya, silakan aja. Sudah, kita mulai pembelajaran ini. Kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang Bu Feni. Gimana kabarnya Bu Vera nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, Bu Vera kan udah selesai supervisi, udah saya observasi juga ya. Berdasarkan perkataan saya sebelumnya bahwasanya setelah Ibu diobservasi pasti ada pasca observasinya. Nah, Ibu tahu nggak sih apa tujuan kita melakukan pasca observasi ini? Tujuan kita melaksanakan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksi kegiatan supervisi yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin agar kita bisa melihat apakah tujuan pembelajaran yang saya rancang sudah tercapai, begitu juga untuk area pengembangan yang saya kembangkan di dalam kelas juga sudah tercapai apa belum, dan juga kita bisa merefleksi kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam kelas. Oke, baik Ibu, terima kasih. Memang betul itu tujuan kita pasca observasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah di supervisi atau di observasi ini? Mungkin pertama ya Bu ya, karena sebelumnya saya belum pernah diawasi oleh guru lain di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya agak sedikit canggung rasanya Bu seperti itu, tapi dengan saya berjalannya waktu, kecanggungan saya itu akhirnya bisa hilang dan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Kemudian boleh nggak Bu ceritain lagi bagaimana areal pengembangan kemarin itu ada areal pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang saya harapkan kemarin yaitu peserta didik saya itu bisa mengamati video dan gambar yang saya berikan, yaitu gambar dan video tentang gerbang logika AND, OR, dan NOT. Kemudian peserta didik itu bisa memaparkan materi tentang gerbang AND, OR, dan NOT tersebut, serta peserta didik itu bisa menguji piranti hardware dari gerbang logika yang saya berikan itu, serta peserta didik itu bisa merangkai gerbang logika AND, OR, dan NOT dari IC yang saya berikan. Berarti pengembangan secara pengetahuan dan keterampilannya tercapai ya Bu ya? Oke, baik Ibu. Kemudian setelah melakukan pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan atau kendala atau ada hal baik apa yang terjadi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Alhamdulillah ya Bu ya, untuk kegiatan yang saya laksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin, untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang saya kehendaki sudah tercapai dengan baik. Tetapi mungkin ada sedikit hambatan, mungkin yang ada sedikit kendala. Mungkin di sini saya melihat siswanya yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan siswa itu kurang merasa percaya diri dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-temannya pada saat presentasi. Seperti itu. Ya memang yang seperti saya lihat juga seperti itu. Sepertinya agak takut-takut Iya. dia mau nanya, takut gimana gitu. Iya. Baik Ibu, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu melakukan hal seperti itu? Anak itu kurang paham dengan materi pembelajaran tersebut. Kemudian satu lagi mungkin anak ini dia merasa takut mengeluarkan pendapatnya. Mereka takut dicemooh atau diejek sama kawan-kawannya, mungkin seperti itu, sehingga dia untuk mengajukan pertanyaan itu mereka malas jadinya, mungkin seperti itu. Kalau begitu menurut Ibu apa nih langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan ke depannya agar hal-hal ini tidak muncul lagi di pembelajaran? Langkah yang akan saya ambil ya seperti itu, saya akan lebih memberikan materi yang gampang dimengerti oleh siswa ini. Kemudian saya akan memberikan motivasi kepada siswa ini agar dia lebih percaya diri lagi untuk mengeluarkan pendapatnya, walaupun pendapat itu pun salah, tetapi dia harus berani mengeluarkan pendapat. Kemudian juga memberitahu kepada kawan-kawannya untuk menghargai pendapat dari teman ketika lagi berbicara. Seperti itu. Baik Ibu, berarti tentunya materi yang gampang yang sesuai dengan real ya, kontekstual berarti ya Bu ya. Kemudian belajar untuk mengemukakan pendapat. Baik Ibu, langkah-langkah ini apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin agar pembelajaran itu lebih efektif ya mungkin saya akan laksanakan minggu depan Bu, karena lebih cepat lebih baik. Berarti minggu depan saya akan melaksanakan hal-hal yang saya sampaikan. Iya sangat itu ya Bu ya, menginspirasi berarti ya apa yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk perbaikan berikutnya. Baik Ibu, dari percakapan pasca observasi ini apa yang dapat Ibu petik dari kegiatan kita? Dari kegiatan kita ini berarti saya bisa merefleksi apa kegiatan kita di dalam kelas kemarin, dan saya bisa memperbaikinya untuk ke depannya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu meluangkan waktunya dan terima kasih sudah membantu saya
dalam pelaksanaan pasca observasi. Untuk berikutnya kami mohonkan umpan baliknya dari pengajar praktik kami Ibu Evi Nuvelia untuk memberikan umpan balik atau tanggapan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan pada siang hari. Baik, terima kasih Bu Eviani, Bu Vera yang sudah melaksanakan coaching pasca observasi kelas ya. Dari coaching yang dilakukan tadi bisa kita lihat bahwa di sana sudah berjalan dengan materi kita, dimana sudah nampak mulai dari tujuan sampai regenerasi dan tanggung jawabnya seperti apa. Saran dari saya sedikit saja saran, karena memang dalam coaching ini kalau saya mendapatkan dari dulu itu ada kata yang memang harus kita hindari, seminim mungkin kita gunakan. Yang pertama itu kata kira-kira. Memang pada saat pertama itu memang agak susah kita untuk menghindari kata-kata itu, tapi memang kata itu harus kita hindari karena dia tidak pasti. Kira-kira, kemudian kata mungkin, nah, itu memang harus seminim mungkin kita gunakan di dalam, karena memang ini susah untuk kita laksanakan, kita terapkan kalau kita tidak biasakan berbagi, karena coaching ini tidak bisa kita lakukan hanya sekali dua kali. Pengalaman saya waktu sampai di PP pun ketika melaksanakan coaching itu 1-2 kali masih tersebutkan, tapi kita seminim mungkin itu memang untuk masukan dari saya. Mudah-mudahan nanti waktu seperti ini tidak hanya dilakukan pada saat kita praktek untuk tugas JGP saja, namun memang harus sering kita lakukan karena ini sangat besar juga ini manfaatnya bagi kita, karena menggali juga kan potensi yang ada pada teman-teman kita. Dan coaching ini tidak hanya untuk rekan kerja, akan lebih bermanfaat lagi kalau kita lakukan ke peserta. Ya, jadi itu coaching ini tidak hanya kita laksanakan saat untuk tugas. Mungkin itu referensi dari saya. Tapi tetap coaching ini selalu optimal. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan saran dari Ibu dapat kami laksanakan, karena memang masih ada yang ya terkoleksi kata-kata yang harus dihindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.